Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapa. Oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Bapa, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu, sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan, yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Judul renungan kita hari ini adalah, Kita Butuh Tuhan dan Orang Lain, ditulis oleh Laura Macorkle. Sahabat suara kasih, saya sangat menghargai cara seorang penyanyi memasukkan emosi ke dalam lagu-lagunya. Anda tidak dapat mendengarkan lagu-lagunya tanpa merasakan emosi yang dia sampaikan lewat nyanyiannya. Dia sangat hebat dalam berhubungan dengan orang lain melalui lagu. Saat saya memikirkan tentang pesan, orang membutuhkan orang lain, pikiran saya tertuju pada firman Tuhan, dan bagaimana Injil sebenarnya berisi tentang orang-orang yang bersekutu dengan pencipta mereka, serta orang lain, orang membutuhkan Tuhan, dan juga manusia. Contoh yang sangat baik dari seseorang yang membutuhkan orang lain, dan seseorang yang dibutuhkan orang lain adalah Tuhan Yesus. Injil Matius mengingatkan saya tentang bagaimana pelayanan Tuhan Yesus terfokus pada melakukan kehendak Bapa, sambil menjangkau orang lain. Yang pertama, Tuhan Yesus pergi mencari orang lain. Anak manusia datang ke bumi untuk berhubungan dengan manusia, seperti kasus yang dialami oleh Ibu Petrus yang sakit dan penguasa yang putrinya meninggal. Tuhan Yesus pergi ke rumah mereka dan menyembuhkan mereka,
Semuanya dimulai dengan panggilan murid pertama dalam Matius 4. Dia pergi ke tempat mereka, mengidentifikasi mereka, dan satu persatu mengundang mereka untuk mengikutinya. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu membagikan kebenaran. Tuhan Yesus tidak main-main. Waktu yang dia habiskan bersama orang lain sangat berarti. Kata-kata yang dia lontarkan sangat nyata, dan menjangkau kehidupan orang-orang untuk menghibur dan menghukum. Seperti banyak orang yang dikisahkan dalam Matius 7. Orang selalu terpaku, dan beberapa dari mereka menginginkan lebih. Setiap orang yang menanam perkataannya ke dalam hati mereka, mereka berubah. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu pendengarnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus seringkali berbicara dengan menggunakan perumpamaan untuk mengajarkan banyak orang, seperti perumpamaan tentang biji sesawi atau para pekerja di kebun anggur. Tuhan Yesus tahu bahwa orang banyak membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana untuk menggambar kebenaran dengan lebih efektif. Yang keempat, Tuhan Yesus membuat dirinya selalu tersedia. Tuhan Yesus mungkin bosan berada di sekitar banyak orang. Seperti yang kita alami, pelayanan bisa sangat menguras tenaga. Tapi sebagian besar pelayanan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia sering dikelilingi oleh orang lain ketika pergi dari kota ke kota. Ini adalah panggilannya, dan inilah teladan yang harus kita ikuti saat Tuhan memperlengkapi dan memampukan kita dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya. Yang kelima, Tuhan Yesus mendirikan sistem pendukung. Tuhan Yesus tidak memiliki 1000 murid. Dia hanya memiliki 12 murid. Kita membutuhkan jaringan orang-orang yang dekat, agar kita dapat menghubungi mereka dengan teratur, untuk saling memberikan doa dan dukungan. Tuhan Yesus melakukan percakapan yang intim dengan para murid-Nya, kemudian mengundang mereka untuk bergabung dengan pelayanannya, saat dia mendelegasikan tanggung jawab untuk menjangkau orang lain. Contoh yang paling relevan dengan hal ini adalah ketika mereka memberi makan 5.000 orang. Seperti yang dicatat dalam Matius 14, Tuhan Yesus memberikan roti kepada murid-Nya, kemudian mereka dipanggil untuk memberikannya kepada orang lain. Yang keenam, Tuhan Yesus memiliki waktu sendiri, namun Dia masih tersedia untuk orang lain. Kita membutuhkan waktu tenang, untuk memulihkan tenaga dan berada bersama Bapa. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia mungkin pergi untuk menyendiri dalam beberapa waktu, namun keberadaannya masih diketahui oleh para murid, dan terkadang kepada orang banyak, jika dia dibutuhkan. Yang ketujuh, Tuhan Yesus mengulurkan tangan bahkan di saat-saat terkelamnya, ketika dia menanggung penderitaan dan tergantung di kayu salib. Tuhan Yesus berada di antara dua pencuri. Matius 27 mencatat hal ini. Namun Lukas memberikan lebih jelas, bagaimana Tuhan Yesus mengampuni salah dari orang-orang ini, yang memintanya untuk, "Yesus, ingatlah akan aku, apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 42-43. Sahabat Suara Kasih, sungguh teladan yang luar biasa, memahami dan mengalami rasa sakit karena berpisah dari Tuhan, namun tetap menjangkau, menghibur, dan membawa orang kepada Bapa. Marilah kita renungkan, benar bahwa teladan Tuhan Yesus sulit untuk diikuti. Namun mengikuti teladannya,
Bukan berarti kita harus sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita hanya perlu mencoba untuk menjadi orang yang membutuhkan orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.